Gimana? Emang saya lagi pusing, Mbak Rara. Pusing kenapa tuh, Kak? Waktunya rakyat tahu. Pak RT. Halo Pak RT, Halo Pak. saya ada tugas nih buat Pak RT ke Bali sekarang Hah? juga. Sekarang Pak. Iya, sekarang. Ayo, saya yuk ke Bali sekarang. Halo pemirsa, kita sekarang udah sampai nih di Bali. Aku sama Pak RT tuh sekarang tepatnya udah ada di penginapan yang selama kita di Bali tuh nanti kita tinggalnya di sini. Nah sekarang juga kita udah nyimpen barang-barang kita nih di sana. Soalnya kalau kita bawa-bawa ke sini ya ribet lah ya, banyak sekali soalnya kita bawa barang ke sini kan kita mau liburan. Dan mungkin selain liburan kita juga kan disuruh sama Pak Lurah ya, kita disuruh nyari tahu tentang calon arang. Terus juga ketemu sama salah satu anggota dari Taru Art. Itu juga sama Pak Maestro nggak sih, kalau nggak salah ya? Iya, kita ketemu sama Pak Maestro juga. Nah, nanti kita di sana mau ngobrol-ngobrol lagi tentang calon arang dan taruh artnya itu sendiri. Ya. Tapi daripada kita telat, kita udah janjian juga kan. Ini kita langsung berangkat aja nggak sih? Go, Tapi kita ajak gak ya pemirsa ini? ajak lah. Mau ikut? Let's go. Let's go! Nah, pemirsa, saya dan Pak RT akan mencari alamat yang sudah dikasih tahu sama Pak Lurah, tepatnya di daerah Ubud, Bali. Sebentar. Kok saya jadi lapar ya? Aduh, untung ada nasi padang. Kita mampir dulu yuk pemirsa. Habis itu kita jalan lagi. Ada si Bapak, saya jadi ikutan makan nih. Kita itu harus nyobain sensasi nasi padang di berbagai tempat. Tapi nggak apa-apa deh, daripada perut kita kosong. Nah, setelah kita mengisi perut, kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk mencari tahu alamat yang sudah diberikan sama Pak Lurah. Coba lihat petanya, benar gak sih? Kalau di sini sih bener ya? Iya sih ya, benar. Benar kan ya? Kayaknya ini deh. Ini sih. Udah ya. Sepatunya Oh iya ya ampun. Maklum ya, Pak RT sudah tua. Duh, cepat. ini kalau salah gimana nih? Aduh, gimana ya? Bener. Pak RT ya? Kak Putu ya? Iya nih. Wah, benar Ya, yuk, alamatnya. kita ngobrol di sana aja ya. Oke, baik Kak. Ayo silakan duduk. Baik. Pemirsa, sekarang kita udah sama Kak Kak Putu Putu nih. nih, ya. Beliau ini adalah salah satu anggota dari Taru Art. Jadi kita bakal banyak nanya-nanya nih tentang pertunjukan yang besok sama mengenai Taru Art juga. Sebenarnya peran Kak Putu di Taru Art tuh apa sih Kak? Peran saya di Taru Art adalah sebagai ownernya. Oh, benar Ya, teman-teman. saya sendiri mendirikan Taru Art itu sebenarnya dari 2015 berdirinya, 2015. tapi saya sahkan itu di 2017. Lama Karena ya? dari 2015 menuju 2017 itu ya banyak ada ginilah Ya, artinya tantangan, gitu ya. rintangan seperti itu. Makanya kita sahkan di 2017. Ya, alasannya Kak Putu ngebikin Taru Art ini sebenarnya apa gitu?
Alasannya yaitu membuatkan wadah kreativitas bagi generasi muda untuk melestarikan seni, adat, dan tradisi budaya Bali. Seperti itu. Kalau Taru Art sendiri itu biasanya kegiatannya tuh apa aja sih? Ya, kegiatan dari Taru Art itu adalah yang pertama kita sosial, terus yang kedua pembinaan bagi generasi muda untuk anak-anak yang ingin belajar seni, terus yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan di masyarakat. Ya, contohnya kita ada yang namanya istilah ngayah di pura, yang mengikuti acara ritual yang ada di pura, seperti itu. Terus ada juga pementasan malam, artinya yang disuguhkan untuk dipertontonkan, seperti itu. Kan besok tuh ada pertunjukan tuh yang di Ubud ya. Ya. Yang calon orang itu, kalau Taru Art sendiri tuh dia di sana perannya sebagai apa gitu? Sebagai panitia kah atau ikut serta dalam pemeranan pertunjukannya gitu di sana? Besok peran Taru Art adalah ikut sebagai peran dalam suatu pementasan calon orang tersebut, yaitu di penari sisya, artinya anak buah dari Waluna Tengdira, artinya muridnya yang terdiri dari 8 orang wanita. Itu kan Waluna Tengdira itu adalah tokoh utama dalam cerita Pecalon Arangan. Gitu. Ini menarik banget ya komunitas Taru Art ini, karena jarang kita temuin, jarang kita temuin komunitas-komunitas yang emang menjadi wadah untuk para seniman-seniman gitu ya. Semakin kreatif gitu di pertunjukan-pertunjukan. Kak Putu, kalau untuk pertunjukannya tuh kurang lebih kayak gimana sih? Iya, kayak gimana sih, Kak? Nah, daripada kalian penasaran, ayo ikuti saya. Nah, setelah ini aku sama Pak RT bakal mengunjungi salah satu maestro dari Calon Arang. Dan kita juga akan melihat persiapannya secara langsung. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di Waktunya Rakyat Tahu. Waktunya Rakyat Tahu. Halo pemirsa, jadi sekarang kita udah bersama Bapak Maestro dari Calon Arang. Pak, paling kita mau nanya, untuk Bapak sendiri jadi maestro Calon Arang itu udah lama ya? Kalau dibilang lama, ya lama. Dari proses belajarnya, memang dari kecil. Kebetulan kami di sini adalah keturunan dari leluhur, dari kalau bilang dari buyut lah, sudah penari. Kebetulan jadi juru songsong, juru tarinya. Kalau di sini kan kita biasa punya rangda yang dikeramatkan atau barong yang dikeramatkan. Memang kami di sini adalah keturunan juru punut, juru tarinya beliau gitu. Wow. Ya. Tapi sebenarnya itu calon arang itu apa sih, Pak? Kayak pengertian dari calon arang itu? Ya. Kalau calon arang, setahu saya ya, calon arang itu adalah nama ilmu kalau menurut lontar di Bali, ilmu calon arang itu. Jadi ceritanya begini, menurut buku yang pernah saya baca itu, jandanya Dirah, ini kan ceritanya memang aslinya datang dari Jawa Timur ya, daerah Kediri, ya, di daerah kalau tidak salah itu daerah Desa Gurah kalau tidak salah di Kediri. Kalau untuk cerita yang akan ditampilkan di Ubud ini, itu ceritanya gimana? Jadi baik, untuk cerita yang akan kita pentaskan untuk di daerah Ubud ini, ya kebetulan saya sebagai ide ceritanya, kita tidak memakai cerita Calon Arang aslinya, tidak cerita Calon Arangnya. Kita pakai karena permintaan dari panitia di sana, kita pakai cerita tentang para dewa-dewa. Ya. Jadi mungkin buat yang penasaran nanti bisa diikutin terus ya. Tapi sebenarnya aku juga mau nanya sih, mungkin ini juga jadi informasi buat penonton yang mau nonton Calon Arang di Bali. Sebenarnya pas mau nonton Calon Arang tuh ada apa ketentuan gitu nggak sih? Misalnya harus berpakaian gimana atau ada yang harus dibawa atau gimana gitu? kalau menonton, nah kalau kita di Bali
karena adegan ini, pementas ini dipentaskan di tempat di areal suci, Ya. maka ya itu sewajibnya lah kita berpakaian yang sopan. Kalau di Bali itu berpakaian Adat Bali berarti. adat Bali, minimal ya kita pakai kamben. Oh Kalau iya. yang lain kepercayaan ya kita cukup pakai kamben aja, bisa lengkap bagus gitu. Ya kita mengikut karena pertunjukan ini ada di areal tempat suci gitu. Oh iya. Ketentuan-ketentuan lain ya kadang-kadang kalau memang dari dulu cerita tua-tua kita pas mulai pertunjuk itu kita tidak dibolehkan pulang gitu. Oh. Memang dulu Pulang, itu guys. ya, tapi sekarang enggak lah karena zaman sudah lah. Iya udah. Mungkin buat teman-teman yang mau nonton sebisa mungkin pakai baju adat lah ya. Sama nonton sampai habis. Maksudnya daripada di tengah jalan juga malah ceritanya nggak penuh kan jadi ngegantung ya kalau di film gitu endingnya. Jadi kalau di Ubud nontonnya setengah-setengah mau pulang nggak bisa pulang. Wah nggak bisa pulang Karena guys. Macet. Macet. Karena macet ya. Oh di Ubud bukan Bukan, karena sama calon macet. sama Lea. Saya nonton rame. Macet. Mas saya nonton rame guys. Aku sendiri ya bakal penasaran banget sama excited pengen nonton ceritanya sih. Dan aku juga kebetulan udah nyiapin baju. Real kita udah nyiapin Iya, kita udah baju nyiapin semua. Jadi kita tinggal nonton Calon anak. calon arangnya. Makasih Kita banyak terima kasih ya, banyak Pak Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Apa berbagi di sini ya. Ya. Berbagi tentang kebudayaan kami yang ada di Bali. Nah pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki puncak acara pertunjukan calon arang. Tapi malam ini kita akan melihat proses latihan dari para pemeran pertunjukan calon arang. Oke, sekarang aku di sini lagi sama salah satu penari dari untuk pementasan besok di calon arang. Boleh perkenalan dulu Pak? Om Swastiastu, Wastantikyang, sekadi nama lengkap. Ini untuk Murkawan, tapi dipanggil Niktung gitu lah, Pak Nik. Pak Ni. Ya, Oke. Pak Nik. Oke Pak Ni. Sebelumnya aku mau tanya kalau Pak Ni ini di pertunjukan besok bakal jadi karakter apa? Untuk besok karakternya untuk kalau di ceritanya itu Kalaludra, penjelmaan Siwa menjadi buta. Berarti sekarang latihan terakhir buat besok ya? Ya, sekarang latihan terakhir untuk besok. Supaya lebih mantap besok ya. Wah, energik sekali ya para pengiring pertunjukan calon arangnya. Saya jadi nggak sabar nih Pak RT. Pemirsa penasaran nggak sama pertunjukan besok? Latihannya aja udah maksimal banget ya, apalagi besok pas pertunjukan. Kalau pemirsa penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Waktunya Rakyat Tahu. Waktunya rakyat tahu. Oke pemirsa, sekarang kita mau lanjut ke dalam backstage sebelum calon arang ini tampil guys. Kalian penasaran gak sih? Kalau aku sih penasaran banget ya. Bakal jatuh. Langsung aja yuk, let's go! Wah, hebat sekali ya pemirsa. Penari dan pemeran pertunjukan calon arang di sini merias dirinya masing-masing loh. Karena sudah terbiasa melakukan pertunjukan dan pada dasarnya orang Bali itu sangat kental dengan keseniannya. Mereka merias diri dengan berbagai karakter pada wajahnya. Cantik-cantik sekali ya para penarinya. Saya jadi tidak sabar nih menonton pertunjukannya.
Selain melakukan persiapan dari segi kostum dan riasan, mereka juga melakukan latihan sebelum tampil nih pemirsa. Pak RT nih lihat yang cantik aja langsung semangat. Tapi saya juga sama sih, gak sabar lihat AA Bali tampil. Hehehehe. Bukan AA kali kalau di Bali, tapi Bli. Oh iya. Pemirsa masih ingat Pak Wayan tidak? Maestro Calonarang yang sempat kita ajak ngobrol kemarin loh. Beliau pada pertunjukan ini ternyata menjadi salah satu pemeran utama di pertunjukan Calonarang. Nah, Pak Wayan sendiri menjadi karakter Waluna Tenggira di pertunjukan Calon Arang kali ini loh pemirsa. Ya, keren sekali ya Pak Wayan ini. Tidak heran sih orang Bali itu sangat multitalenta, apalagi di bidang seni dan budayanya. Di tengah pertunjukan ada yang kerauhan pemirsa. Saya sampai merinding dan suasananya berubah menjadi lebih mencekam. Pada pertunjukan Calon Arang memang tidak asing jika ada yang kerauhan. Makanya pemirsa, kalau nonton jangan sambil melamun ya. Semakin malam, acara Calonarang semakin intens pemirsa. Banyaknya ritual dilakukan dari tengah acara ke akhir acara. Salah satunya adalah acara ritual mati-matian dan ritual sembelih anak babi hitam yang dilakukan di sekitar area pemakaman. Kebayang ya pemirsa aura yang dirasakan semua penonton yang mengikuti seluruh rangkaian acara pertunjukan Calon Arang ini dari jam 5 sore sampai dengan jam 5 subuh. Nah, gimana nih? Kemarin gimana? Kesan dan pesannya. Wah, Seru ini sih. seru banget sih. Ini jadi pengalaman yang gak bisa kita lupain sih. Oh ya? Ini juga pengalaman pertama juga nggak sih buat kita nonton Iya. Calon Arang secara full gitu. Betul, kita nonton kemarin nonton Calonarang tuh dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Betul, 12 jam nih kita. Dan itu seru banget, sumpah. Pengalamannya aku dapat banget dan Informasinya juga banyak yang Iya. kita dapat gitu loh. betul, kayak situasinya tuh
campur aduk lah, ada bagian Amazed banget lawaknya, lah. ada bagian sakralnya, pokoknya seru banget. Kalian harus nonton. Terus nonton. Ya benar-benar. Ini ada sedikit ya dari kemarin itu kan perjalanannya menuju kita menyaksikan pementasan Ramadan. Nah itu itu sebagian besar dari pengalaman kalian dari awal kita melihat proses bagaimana si penari pakai make up, pakai kostum untuk persiapan pentas. Nah, terus dapat juga kemarin menonton atau menyaksikan pementasan Celonarang secara realnya yang itu ada sesuatu atau benda yang disakralkan tampil di Celonarang kemarin. Nah, ini pesan buat adik-adik atau kalian berdua. Ini sebagai pengalaman yang terbesar bagi kalian ya, dan ini mungkin tidak akan terlupakan ya, dari awal menuju ke sini sampai di sini bagaimana pengalamannya dan menyaksikan dan sampai selesai kan dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi ya. Betul. Itu sangat mengesankan kan ya. Iya. Nah, tapi ini satu pesan buat adik-adik, ingat apapun usahanya ada 3 poin yang Kak tekankan. Pertama, mengenal, setelah itu dikenal, yang ketiga baru terkenal. Ya. Jangan lupa ya guys. 3 kata. 3 kata kunci. 3 kata itu. Ya, itu 3 poin buat bekal nanti ke depannya. Ya. Siap. Siap. Oke guys, karena kemarin tuh kita udah mengikuti semua rangkaian. Kalau kita nggak sama Kak Putu tuh sebenarnya kita nggak akan sebebas itu untuk mengikuti semua rangkaian dari awal sampai akhir. Makanya kita sangat berterima kasih ya sama Kak Putu ini, karena Kak Putu ini udah bikin kita bisa lihat Celonarang secara langsung dari awal sampai akhir dan bisa ngenalin itu semua ke kalian gitu. Nah, jadi kalian juga dapat informasi dari apa yang kita tonton gitu, Betul. teman-teman. Jadi kalian nanti kalau nonton jangan sampai di skip ya. Kita aja nonton dari jam 5 sampai jam 5 subuh. Awas aja kalau di skip. Tapi Kak Putu, kita kan di sini cuma 3 hari ya. Kita juga udah ngikutin rangkaian dari pra-nya sampai acaranya. Kita cuma ada 3 hari nih. Kita harus pamit nih sama Kak Putu. Iya, soalnya kita harus pamit pulang. Iya gitu. betul, dan kita juga belum liburan sih. Iya sih, kayak Ini udah pakai izin kain liburan pantai. dulu teman-teman. Iya, izin liburan dulu. Terima kasih banyak ya Kak Putu Makasih ya. banyak Kak Putu. Udah bantu kita untuk semuanya gitu. Ya pokoknya semoga ini jadi pengalaman yang berkesan Tuh, buat sangat kalian berkesan. berkunjung ke Bali. Iya. betul. Nah, ini kakak ada sedikit oleh-oleh Iya. ya buat kalian berdua. Ini dari komunitas Taruat, ini tumbler Iya. ya, bisa untuk isi ulang biar ada bekal lah ya selama perjalanan ya. Oke, makasih banyak Kak Putu. Ya. Nah, mungkin sekarang udah saatnya yang tepat ya untuk Waktunya rakyat tahu. Bye. Tidak terasa ya pemirsa, perjalanan menyelesaikan misi dari Palura untuk mengenali Celonarang sudah selesai. Gimana pemirsa, kalian tertarik tidak untuk menonton Celonarang dengan kisah Waluna Tengdirah dan Dewi Durga? Kalau saya sih nggak kapok ya, dan pengen balik lagi ke Bali untuk menyaksikan pertunjukan Celonarang lainnya. Episode kali ini menjadi penutup untuk 9 episode sebelumnya. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program kami hanya di 229 TV. Serunya berlibur. Pemandangannya indah juga ya. Aduh, saya getar nih. Jangan bilang Pak Lurah. Itu si bapak, kita tugas sudah selesai padahal. Kan benar. Halo Pak RT, gimana tugasnya nih? Udah selesai belum? Tugas sudah selesai sih Pak. Liburannya gimana? Asik gak? Asik banget sih Pak, liburan mah ya ampun. Ya sudah, selamat liburan ya Pak RT. Tapi jangan seleng dulu di Pak RT, karena saya punya tugas baru buat Pak RT. Aduh, tugas baru Pak. Iya. Ini tugas baru.
Waktunya rakyat tahu.